Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Buat jemaat sekalian, doa dan harapan semoga jemaat tetap berada dalam keadaan yang sehat. Puji Tuhan, kita berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan atas berkat limpah rahmat-Nya dalam hidup kita yang tidak pernah berkesudahan. Ya, berkat Tuhan yang begitu nyata dalam hidup kita. Sehingga pada hari ini saudaraku kita ada. Kita yakin saudaraku, semuanya terjadi oleh karena kemurahan Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kita. Jemaat sekalian yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita baca satu bahagian firman yang terdapat dari Kolose pasal yang kedua ayat 6 dan ayat 7. Ya. Sekali lagi saya sebut dalam Kolose pasal 2 ayat 6 dan ayat 7. Mari kita baca bahagian firman Tuhan ini bersama-sama seperti mana yang telah tersedia di screen. Dalam ayat 6 dikatakan, "Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia." Ayat 7, "Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur." Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kali ini. Mari kita datang dalam doa kita sejenak. Pastor akan pimpin kita di dalam doa ini. Allah Bapa kami di sorga, kami kembalikan segala puji syukur, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu yang di sorga. Atas berkat-Mu ya Tuhan, berkat firman yang telah kami baca sebentar tadi. Kami bersyukur Tuhan, oleh karena kami diberi kesempatan mempelajari kebenaran firman. Hamba berdoa, mohon pertolongan Roh Kudus-Mu Bapa di sorga, pimpin setiap pribadi kami. Apa yang kami dengar pada hari ini Tuhan, penyampaian firman yang disampaikan ini Tuhan, benar-benar memberi kekuatan, peneguhan, dan memperbaharui iman, komitmen kami di dalam Yesus Kristus. Hamba serahkan ya Tuhan setiap pribadi yang sedang mendengar pemberitaan ini. Tuhan Yesus, Engkau bekerja dalam hati kami. Kami percaya ketika kami mendengar firman ini ya Tuhan, rema firman-Mu akan datang dalam hati kami. Dan kami akan dikuatkan, diteguhkan, diperbaharui dalam iman percaya kami melalui kebenaran firman. Hamba serahkan pemberitaan firman ini dari permulaan sampai berakhir. Dan biarlah nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan diagung tinggi dalam pemberitaan ini. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa permohonan ini. Haleluya. Amin. Amin. Saudara kekasih, daripada pembacaan firman ini, kita akan mempelajari satu tema, yaitu keakraban terhadap Kristus, proses kematangan iman Kristen. Saudara kekasih yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, kita menelusuri bahagian ini sejenak saudaraku, melihat sedikit latar belakang teks yang telah kita baca. Saudara kekasih, kembali kepada pembacaan firman kita sebentar tadi, mengapa Paulus berkata kepada jemaat di Kolose dalam penyampaian firman yang Paulus tulis ini saudaraku, dia katakan, "Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia." Berarti saudaraku, jemaat di Kolose saudaraku terdiri daripada kelompok orang-orang yang sudah mengenal Kristus, yang sudah percaya kepada Kristus, bahkan yang telah menerima Kristus secara pribadi dalam hidup mereka. Jadi saudaraku, Paulus memberi nasihat ini dan memberi peneguhan ini kepada jemaat di Kolose supaya mereka tetap hidup kuat di dalam iman percaya mereka. Mengapa saudaraku? Karena ada ajaran-ajaran yang bertentangan dengan kebenaran firman di Kolose pada waktu itu. Yang dikatakan saudaraku yaitu kumpulan yang telah menggelarkan diri mereka, yaitu falsafat humanisme. Mereka ini mengajar tentang
hal-hal yang benar-benar bertentangan dengan kedaulatan Tuhan, dengan kealahan Tuhan, dan juga benar-benar memberi kekeliruan terhadap orang-orang percaya yang ada di Kolose. Tentunya saudaraku, ketika seseorang itu tidak memiliki kematangan iman dalam Kristus, pasti saudaraku dia mudah terpengaruh dengan pengajaran ini. Di mana saudaraku saya akan menjelaskan beberapa perkara yang ditekankan oleh falsafat humanisme ini saudaraku, di mana mereka mengatakan bahwa manusia ataupun alam semesta ini saudaraku, segala sesuatu yang ada hanya terjadi atas zat dan tenaga yang terbentuk secara kebetulan. Nah, lihat saudaraku, pengajar ini saudaraku, mereka sengaja meniadakan kedaulatan Allah pencipta. Kemudian saudaraku, apa yang ditekankan oleh falsafat humanisme ini saudaraku, filsafat humanisme ini, mereka mengatakan manusia tidak tercipta oleh Allah yang berkepribadian. Lihat, manusia tidak tercipta oleh Allah yang berkepribadian. Sekali lagi saudaraku, mereka merendahkan kedaulatan Allah pencipta, ya. Dan seterusnya, mereka juga berkata bahwa kepahaman menolak kepercayaan kepada Allah yang berkepribadian dan tidak terbatas, serta menyangkal bahwa Alkitab adalah penyataan yang diilhamkan oleh Allah kepada umat manusia. Mereka menolak kewibawaan Alkitab yang telah diberikan oleh Allah kepada manusia. Dan seterusnya saudaraku, yang sangat bahaya adalah di sini dikatakan, ditegaskan bahwa pengetahuan tidak ada terlepas dari penemuan manusia. Lihat itu saudaraku. Mereka katakan bahwa kepandaian manusia itu terjadi saudaraku oleh kebolehan manusia itu sendiri. Pengetahuan yang ada pada manusia itu terjadi oleh karena kebolehan manusia itu sendiri. Saudara, inilah hal-hal yang mereka sebarkan ketika itu. Sehingga saudaraku, sebelum orang-orang Kristen, orang-orang percaya kepada Kristus ini berhadapan dengan keadaan ataupun pengajaran yang berbahaya ini, saudaraku, Paulus memberi peneguhan kepada orang-orang percaya. Dia katakan kepada mereka, kamu telah menerima Yesus Kristus, ya, dalam hidupmu. Dia katakan supaya hidup mereka tetap di dalam Kristus, supaya mereka berakar, supaya mereka dibangun di atas dasar yaitu Kristus sendiri, supaya mereka bertambah teguh dalam iman, supaya hati mereka melimpah dengan syukur. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kefahaman-kefahaman yang terjadi di kalangan orang Kristen ini benar-benar memberi satu ancaman terhadap iman percaya mereka. Tidak jauh bezanya saudaraku dengan dunia kita pada hari ini. Banyak kefahaman-kefahaman yang muncul saudaraku, yang bermunculan. Sehingga hal itu saudaraku, ketika seseorang itu tidak mengalami kefahaman yang dalam tentang firman, saudaraku, pasti dia mudah terpengaruh. Dan pasti dia mudah tergoda oleh filsafat-filsafat yang menyesatkan. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu sedikit tentang latar belakang teks daripada pembacaan kita pada hari ini. Nah, masih banyak hal-hal yang perlu kita rungkaikan sebenarnya tentang latar belakang teks ini. Namun saudaraku, itulah poin-poin yang lebih penting, yang mana menyangkal kedaulatan Tuhan Yesus dan menyangkal
kedaulatan Allah pencipta dan juga menyangkal kedaulatan Tuhan dalam pengetahuan yang manusia telah perolehi. Saudara, ini sangat bahaya sekali. Oleh itu, jemaat sekalian, kita lihat apa yang berkaitan dengan tema kita pada hari ini, yaitu keakraban kita terhadap Kristus itulah proses kematangan iman Kristen. Kita perlu memiliki iman yang matang. Melalui kematangan iman ini, saudaraku, itu akan membuat kita, saudaraku, menjadi pribadi yang kuat, menjadi pribadi yang punya pemahaman yang benar tentang kebenaran firman. Bagaimana kita berhadapan dengan keadaan, situasi yang terjadi ketika ini, supaya kita tidak mudah goyah iman kita, supaya kita memiliki iman yang tetap kuat, tetap teguh, saudaraku, solid dalam kita mengikuti Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Saudaraku, melalui firman Tuhan ini, saudaraku, pendahuluan yang telah ditulis di sana, saudaraku, dikatakan kehidupan yang berkemenangan dan berkelimpahan bukanlah kehidupan yang berasal dari diri sendiri. Nah, saudaraku, ini memang benar. Kenapa, saudaraku? Karena manusia itu memiliki keterbatasan, memiliki kelemahan. Oleh itu, saudaraku, kita sangat memerlukan kehadiran Kristus dalam hidup kita, supaya kita benar-benar mengalami kemenangan yang datang daripada Kristus dan mengalami kehidupan yang berlimpah dari Kristus sendiri. Dikatakan melainkan kehidupan Kristus yang berekspresi di dalam kita. Kristuslah yang harus menjadi realiti kita. Bukan hal-hal yang sementara, yang bersifat sementara di dunia ini, saudaraku. Bukan. Tapi kita jadikan Kristuslah satu-satunya yang harus menjadi realiti dalam hidup kita. Dalam apapun keadaan, dalam apapun situasi, harus Kristus yang menjadi realiti dalam hidup kita. Karena Kristus adalah Allah yang kekal. Dikatakan dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, saudaraku. Karena dia adalah Allah yang kekal, maka kita manusia yang hidup sementara ini, saudaraku, harus sepenuhnya bergantung harap kepada dia, saudaraku. Kemudian kita harus lalui proses supaya kita dapat mencapai standar yang Kristus inginkan dari setiap kita. Jadi, saudaraku, dalam proses kekristenan itu, saudaraku, kita harus lalui, ya. Kekristenan itu bukan hanya sekedar ketika kita menerima Kristus dan menyerahkan diri kita dibaptis dan membaca firman, berdoa. Bukan hanya sejauh itu, saudaraku. Tapi kita harus melalui proses dalam hidup kita setiap hari. Nah, proses inilah yang ingin kita bahas, saudaraku, ya. Walaupun dalam waktu yang singkat ini kita akan membahas bagaimana proses itu terjadi dalam hidup kita, supaya, saudaraku, kehidupan kekristenan kita itu benar-benar mencapai standar yang Kristus inginkan dalam hidup kita. Daripada tema ini, saudaraku, yaitu keakraban terhadap Kristus, proses kematangan iman Kristen, kita akan mempelajari 2 poin. Nah, yang pertama itu adalah konsisten memelihara keselamatan kita dalam Kristus. Seperti mana dalam ayat yang ke-6 tadi, saudaraku, dikatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Maksudnya, saudaraku, proses untuk mematangkan iman kita di dalam Kristus itu adalah kita perlu konsisten memelihara keselamatan kita dalam Kristus. Itulah sasaran kita, saudaraku, dalam kehidupan kekristenan kita. Kita harus memelihara, menjaga keselamatan kita yang Kristus telah berikan kepada kita. Jadi kita harus jaga, kita harus pelihara.
Bagaimana kita harus memeliharanya, menjaganya? Seperti mana yang dikatakan oleh firman sebentar tadi dalam ayat yang ke-6. Berarti saudaraku, kita konsisten memelihara keselamatan itu. Kalau tidak saudaraku, dalam sekelip mata, bahkan dalam hitungan detik saudaraku, kita dapat kehilangan keselamatan yang datang daripada Yesus Kristus apabila kita tidak memeliharanya. Memelihara keselamatan itu berarti saudaraku, yaitu iman yang ada pada kita ini membuat kita berkenaan di hadapan Allah. Itulah artinya saudaraku, dalam arti kata memelihara keselamatan itu, yaitu saudaraku, iman kita yang dapat membawa kita konsisten dalam kepercayaan kita. Dikatakan saudaraku dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tanpa iman, ya. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Itulah proses dalam hal menjaga keselamatan yang Kristus telah berikan. Yaitu apa saudaraku? Yaitu melalui iman yang ada pada kita, dan kita benar-benar memeliharanya ketika firman itu benar-benar mengambil ruang dan tempat di hati kita, dan kita mempraktekkan kebenaran itu dalam hidup kita. Itulah artinya saudaraku, kita benar-benar memelihara keselamatan yang Kristus telah berikan kepada kita. Saudaraku, kita tidak dapat memelihara keselamatan itu dengan kekuatan, kemampuan kita. Tidak dapat. Hanya dengan iman yang ada pada kita, saudaraku, kita dapat memelihara keselamatan yang Kristus telah berikan. Keselamatan yang telah kita terima daripada Yesus Kristus. Dikatakan, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, berarti orang yang taat kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Nah, ini yang kita dengar tadi, saudaraku, dalam penekanan falsafat humanisme tadi, mereka tidak percaya tentang kealahan, kedaulatan Tuhan dalam pencipta. Saudara kekasih, ketika seseorang itu berkata bahwa dia berada di dalam Yesus Kristus, ia percaya bahwa Allah ada. Mengapa kita harus percaya bahwa Allah ada? Itu berkata tentang, saudaraku, keadaan, situasi, semasa dimanapun kita berada, saudaraku, kita percaya bahwa Allah itu ada di sana. Ketika kita berhadapan dengan apa-apapun, keadaan, situasi, cobaan, rintangan, godaan, kita percaya Allah ada di sana. Saudara, ada orang yang hanya yakin bahwa Allah ada di gereja, ya kan? Allah hanya wujud ketika ada doa di sana, ada persekutuan, ada praise and worship. Tetapi ketika dia tinggalkan persekutuan itu, ketika dia keluar daripada gereja, saudaraku, dia sudah lupa bahwa Allah ada bersama dia di sana. Kemudian apa yang terjadi? Keinginan kejahatan itu mulai terjadi lagi dalam hidupnya. Kita harus ingat, saudaraku, apa yang dikatakan dalam Ibrani 11 ayat 6 ini, bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara yang mencari Tuhan ketika ini, dengan cara apapun, baik melalui doa pribadimu,
ketika engkau mempelajari firman, mendalami kebenaran firman, ketika engkau mengikuti ibadah online, apapun saudaraku bentuk ibadah yang kau ikuti saudaraku, ketika engkau benar-benar mencari Allah, kata firman Tuhan di sini saudaraku, Allah akan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Maksudnya apa saudaraku? Saat kita mengalami kemurungan, ketika kita mengalami kekhawatiran dalam hidup kita, ketika kita berhadapan dengan berbagai tekanan masalah dalam hidup kita, firman Tuhan katakan, ketika kita mencari Dia saudaraku, apa yang terjadi? Upah itu berkata tentang apa? Timbal balik daripada apa yang kita lakukan saudara. Saat kita mencari Dia, kita akan menemukan Allah itu dalam hati kita, dalam jiwa kita. Dan ketenangan itu akan kita perolehi saudaraku. Ya. Itulah artinya saudaraku, orang yang benar-benar mencari Dia saudaraku akan mendapatkan Allah dalam hidupnya. Dikatakan konsisten memelihara keselamatan kita dalam Kristus, berarti iman membentuk kepercayaan kita terhadap Allah. Kalau kita rujuk dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 22 saudaraku, ketika seseorang itu benar-benar memiliki kebenaran firman dalam hidupnya, dia tidak mudah terpengaruh dengan apa-apa yang berlaku di sekitarnya, bahkan dunia yang sentiasa berubah dengan kecepatan yang terjadi dalam dunia kita pada hari ini saudaraku. Kalau seseorang itu tidak punya kekuatan pendirian dalam firman saudaraku, dia juga akan mudah terpengaruh, terpedaya, tergoda saudaraku. Jadi oleh karena firman itulah yang dapat menguatkan kita, dan itu akan membentuk kepercayaan kita, ya. Dan kepercayaan kita yang terbentuk itu saudaraku, itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam pendahuluan tadi, membawa kita kepada standar yang Allah inginkan terhadap setiap orang yang percaya kepadanya. Dan seterusnya, dalam Mazmur 25 ayat 14 dikatakan saudaraku, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Sekali lagi saudaraku, firman Tuhan memberi peneguhan kepada kita bahwa setiap orang yang mencari Dia, dikatakan saudaraku, memelihara keselamatan itu, dia akan menemukan Tuhan dalam usahanya. Seperti mana dalam Mazmur 25 ayat 14, ya. Nah, poin yang kedua yang dikatakan berkaitan dengan tema kita, keakraban terhadap Kristus itu proses kematangan iman Kristen. Yang kedua saudaraku adalah bagaimana proses itu terjadi. Kita merelakan proses firman dan Roh Kudus terjadi dalam hidup kita setiap saat. Nah, jadi kita merelakan proses firman Tuhan itu, ya. Proses firman Tuhan yang datang dalam hidup kita saudaraku tidak semudah apa yang kita pikirkan. Kadang saudaraku, proses firman Tuhan ini sakit saudaraku, membentuk kita, ya, memurnikan iman percaya kita. Tidak mudah saudaraku, ya. Kadang saudaraku, ketika kita berada di satu position yang mungkin tidak memihak kepada kebenaran, dan ketika kebenaran itu datang, kita pasti saudaraku ditegur oleh kebenaran itu. Kadang saudaraku, teguran itu memang menyakitkan, ya. Kadang firman Tuhan itu memberi penghiburan buat kita, tapi kadang dia datang dalam bentuk rotan saudaraku untuk mendisiplinkan kita. Sakit.
Tapi saudaraku, orang yang dikatakan ingin mengalami proses dalam hidupnya, dia rela dibentuk oleh firman dan Roh Kudus yang datang dalam hidupnya. Dikatakan dalam ayat yang ke-7 tadi saudaraku, dalam ayat yang ke-7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Itulah prosesnya, saudara. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Berarti, saudaraku, proses firman Tuhan dalam poin yang kedua ini, saudaraku, kita merelakan proses firman Tuhan dan Roh Kudus terjadi dalam hidup kita setiap saat. Dalam arti kata, saudaraku, kita harus apa? Punya sikap kehausan akan Kristus dalam hidup kita. Kalau tidak, saudaraku, kita tidak siap, kita tidak rela diproses oleh firman dan Roh Kudus. Ya, bagaimana kita dapat mengetahui bahwa kita diproses oleh Roh Kudus? Kadang, saudaraku, ini apa yang dikatakan oleh firman, kadang apa yang kita inginkan, yang kita doakan mengikut hawa nafsu kita, dan hal itu, saudaraku, dapat dijawab oleh apa? Roh Kudus. Kadang apa yang kita doakan tidak terjawab, bahkan langsung tidak dijawab. Kenapa, saudaraku? Itu berkata tentang proses untuk kita mengerti kehendak dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Saudara kekasih dalam Tuhan, merelakan proses firman dan Roh Kudus terjadi dalam hidup kita adalah kita memiliki kehausan akan Kristus. Kita boleh belajar bagaimana sikap kehausan terhadap Kristus itu, saudara. Dalam Mazmur pasal yang pertama ayat 2 dan ketiga, itu berkata tentang orang yang haus akan Kristus itu, dia apa? Dia punya apa? Kerinduan yang terus-menerus menginginkan aliran sungai itu, saudara. Dalam Mazmur pasal yang pertama ayat 2 dan ayat yang ketiga, dikatakan dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tebing sungai, saudaraku, dan akar-akar itu akan menyedut zat sungai itu dan akan memberi kehidupan terhadap pohon itu, saudaraku. Saudara, akar ataupun pohon itu tidak pernah bosan untuk mendapatkan sungai yang dapat memberi kehidupan kepada pohon itu. Dan dia tidak pernah berhenti untuk menyedut supaya akar-akar dan pohon itu mendapat makanan. Saudara, demikianlah sifat seseorang yang memiliki kehausan akan Kristus dalam hidupnya. Dia tidak pernah bosan, saudara. Ya, dalam merenungkan firman, dia tidak pernah bosan. Ya, dalam berdoa dia tidak pernah bosan. Dia tetap konsisten dalam kerinduannya terhadap firman, saudara. Dia konsisten dalam kerinduan doanya terhadap Tuhan, saudaraku. Inilah sikap orang yang benar-benar memiliki persiapan hati yang mau diproses oleh firman dan Roh Kudus. Dan juga dikatakan Yesus diutamakan dalam segala perkara. Dalam Filipi pasal yang ke-3 ayat 7 hingga 8, saudara. Itulah proses seseorang yang benar-benar
yang akrab dengan Tuhan, melalui proses itu iman percayanya akan mengalami kematangan. Dan seterusnya dalam Yohanes pasal 15 ayat 8, proses firman dan Roh Kudus terjadi dalam hidup setiap orang. Dia sentiasa memuliakan Tuhan, saudara. Memuliakan Tuhan, saudaraku, bukan hanya ketika dia mengalami kelimpahan dalam hidupnya. Memuliakan Tuhan juga, saudaraku, berkata tentang waktu-waktu yang tidak baik, musim-musim kering dalam hidupnya, saudaraku, dia tetap memuliakan Tuhan. Ya, ketika dia sehat, dia tetap memuliakan Tuhan. Ketika dia berada dalam keadaan sakit, dia tetap memuliakan Tuhan. Itulah artinya, saudaraku, merelakan proses firman dan Roh Kudus terjadi dalam hidup kita setiap saat. Jangan hanya, saudaraku, kita memuliakan Tuhan ketika usaha kita diberkati, bisnis kita diberkati. Jangan hanya kita memuliakan Tuhan ketika kita dinaikkan pangkat dan ketika kita mengalami berkat yang berkelimpahan. Tetapi ketika kita rugi, saudaraku, kemuliaan yang sering kita ucapkan kepada Tuhan itu sudah tidak ada lagi. Itu bukan proses, saudara. Dalam keadaan yang baik ataupun tidak baik, kata firman, kita tetap memuliakan Dia, saudara. Dalam Yohanes 15 ayat 8 dikatakan, ayat yang terakhir, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Itulah proses yang terjadi dalam hidup kita. Dalam apapun keadaan, saudaraku, kita tetap berbuah bagi Allah Bapa kita di surga. Dan kita tetap produce, kita tetap menghasilkan berkat, kita tetap menghasilkan keuntungan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Oleh karena Kristus yang ada di dalam kita. Dikatakan dari ayat yang terakhir itu, dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ketika kita benar-benar membawa berkat kepada orang lain, Kristus katakan kita adalah muridnya. Yang terakhir sekali, penutup daripada firman Tuhan ini, ketika kita akrab terhadap Kristus setiap waktu, itu adalah ibadah kita. Ya, ingat, saudaraku, waktu kita akrab dengan Kristus, itu adalah ibadah kita. Dan sebagai tanda bahwa kita benar-benar menjadikan Kristus selaku Raja yang bertakhta dalam kehidupan kita. Saudara kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, saya yakin, saudaraku, firman Tuhan pada hari ini benar-benar mengajar kita, membentuk kita, bagaimana kita menjadi pribadi yang akrab terhadap Kristus, dan kita akan mengalami proses kematangan. Proses kematangan itu berkata tentang ketika kita konsisten memelihara keselamatan kita di dalam Yesus Kristus, dan juga berkata tentang pada waktu kita merelakan kita diproses oleh firman dan Roh Kudus dalam hidup kita, maka kita akan menjadi pribadi yang akan mengalami kematangan dalam iman percaya kita terhadap Dia. Demikian penyampaian firman Tuhan pada hari ini. Kiranya berkat firman Tuhan pada hari ini benar-benar memberi kekuatan, peneguhan, dan dapat menyegarkan iman percaya kita di dalam Yesus Kristus. Saudara jemaat kekasih yang saya cinta dalam Tuhan Yesus, sebelum saya serahkan waktu ini kepada tim yang mengendalikan acara seterusnya, mari kita datang sekali lagi dalam doa kita. Sebelum kita berdoa, Pastor juga berterima kasih kepada jemaat Tuhan yang terus berkomitmen berdoa untuk pelayanan Tuhan, dan juga dalam hal kita memberi sokongan buat pelayanan Tuhan melalui persembahan, persepuluhanmu, janji iman, pemberian kasihmu. Saya percaya Tuhan akan melipat gandakan berkatnya dalam hidupmu, dalam keluarga, dalam studimu, dalam bisnismu, dalam apapun yang kau lakukan. Saya yakin Kristus akan melipat gandakan berkatnya dalam hidupmu. Oleh itu jemaat sekalian,
mari kita datang dalam doa sekali lagi. Pastor akan pimpin kita di dalam doa. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepadamu ya Tuhan, atas berkat penyertaan-Mu dalam pendengaran firman Tuhan pada hari ini. Kami percaya melalui kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan benar-benar mengambil tempat di hati kami dan memberi peneguhan bagi iman percaya kami. Bapa Surgawi, hamba sekali lagi berdoa buat jemaat sekalian yang setia mengulurkan tangannya memberi di rumah Tuhan, baik melalui persembahan persepuluhannya, janji iman pemberian kasihnya. Hamba berdoa mohon berkat-Mu Tuhan limpah curahkan ya Tuhan dalam hidup mereka, dalam keluarga, dan juga studi, dalam bisnis, dalam pekerjaan. Tuhan, Engkau yang telah berjanji bahwa Engkau akan melipat gandakan berkat-Mu bagi orang-orang yang setia melakukan bahagiannya di rumah Tuhan, di dalam pelayanan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba berdoa ya Tuhan untuk jemaat sekalian dalam usaha pekerjaan kami pada minggu-minggu seterusnya Tuhan. Tolong jemaat sekalian, lindungi ya Tuhan keluar masuk jemaat sekalian ya Tuhan, agar kami terhindar daripada segala bahaya, sakit, penyakit, dan rencana jahat manusia. Ketika kami berjalan, memandu kendaraan dan juga jalan di kelayak ramai Tuhan, Engkau memelihara Tuhan, Engkau menjaga. Dan seluruh warga jemaat yang sakit kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau sembuhkan sakit penyakit. Kami yakin melalui kuasa darah-Mu Tuhan, segala sakit penyakit pasti disembuhkan. Bapa, kami tetap berdoa buat negara kami Tuhan yang sedang berhadapan dengan bahaya virus COVID-19 ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Kau lindungi setiap anak-anak-Mu Bapa di sorga. Dan juga ya Tuhan, kami mohon kuasa darah-Mu Tuhan membasmikan sakit penyakit ini dari negara kami Tuhan, bahkan dunia yang dilanda oleh COVID-19 ini Tuhan Yesus. Kami yakin Tuhan, hanya Engkaulah tempat kami bersandar dan mengadu segala perkara-perkara yang kami perlukan dalam hidup ini Bapa di sorga. Terima kasih Bapa di sorga sekali lagi untuk berkat penyertaan-Mu dalam ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa syukur kami. Haleluya, haleluya, amin. Jemaat kekasih, ibadah kita sampai di sini dan harap jumpa Anda di minggu hadapan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom.